menjalani hidup yang normal mulai hari ini. Jadi Mama mau Naya jadi anak yang sempurna. Kayaknya si Naya itu bukan jodoh kamu deh. Cukup! Kamu nggak berhak ngomong begitu tentang Naya. Udah deh, nggak usah ngomongin Tuhan. Saya hanya butuh iman. Pergi! Saya paling nggak suka orang bermuka dua. Kamu pembohong sama saya seperti mereka. Pergi! Kalau enggak, saya mau bunuh diri aja. Oh iya, Waalaikumsalam. Kan? Ya. Dianterin nggak? Kalau usah bang, makasih. Iya bang. Ini mau nganterin dulu kali. Hah? Dulu kali. Ini masa gue ngomong udah ada. Hampir Hen. Makasih udah malam. Balik ya? Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Siapa sih lo? Iya lepas. Hen, saban hari lu lewat sini, selesai dari pengajian, gue selalu nungguin lu. Tapi gue gak pernah punya kesempatan buat nyamperin lu, karena lu selalu dengan teman-teman lu. Lihat gue, Hen, gue Yopi, Hen. Nggak mungkin. Yopi udah mati. Hen. Aduh. Lu gak percaya gue, Yopi? Hen. Gue belum mati, Hen. Gue masih hidup. Semua orang yang nyangka gue udah mati, Hen. Sampai polisi berpikir gue udah mati.
Sampai orang yang ngejahatin gue mikir gue udah mati, Hen. Tapi gue belum mati. Gue cuma luka bakar. Lihat. Lihat. Hen. Kalau lo nggak percaya, gue berani sumpah, Hen. Hen, lu tanya sama gue hal yang bisa meyakinkan lu kalau gue Yopi. Tanya. Ini gue Yopi, Hen. Enggak. Yang mati bukan gue. Yang mati orang lain. Tapi tolong, gue mohon, lu jangan bilang sama siapa-siapa kalau gue masih hidup. Yang mati orang lain, Hen. Bukan gue. Lu nggak mau lihat muka gue, Hen. Hen, sebenarnya gue kesini cuma pengen minta maaf. Gue minta maaf, Hen, karena selama ini gue udah nyakitin lo. Gue udah nyanyain lo. Maafin gue. Gue udah terima ganjarannya. Lo lihat muka gue. Gue udah hancur, Hen. Maafin gue ya. Gue emang gak tau malu. Mana mungkin sih ada orang yang mau dekat sama muka cacat seperti gue. Apalagi mau suka sama gue. Ya kan? Lo gak mungkin suka sama orang yang muka seperti gue. Hayalan gue terlalu tinggi, Hen. Sekarang gue bukan siapa-siapa. Hen. Gue butuh bicara dengan lo. Temuin gue besok. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa hamba. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam bulan Ramadan ini, ampunilah dosa sekeluarga di rumah ini. Gerakanlah hatinya Neng Lasmi ke jalan yang benar, biar dia mau menjalankan ibadah, sholat, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan ini, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, hidupkanlah hatinya, ya Allah. Jangan kau bekukan hatinya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah selamatkan Nonaya dari mara bahaya, godaan setan dan iblis. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu aku bermohon, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ambil film dua nih.
Rabbana atina. Oh. Amin. Ada apa, Pak Haji? Alhamdulillah, kamu sudah amat sangat berubah. Kamu sudah menapak ke Shiratal Mustaqim, jalan lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah, Pak Haji. Semua ini berkat pertolongan Pak Haji malam itu. Tenang. Kamu istirahat di sini. Shh, tenang. Kamu saya serahkan ke orang-orang sana, atau saya serahkan ke kantor polisi, atau kamu ikut ngomongan saya. Gua nggak biasa komplotan. Gue biasa sendiri. Saya juga tidak memusuhi dunia dan menyayangi kejahatan. Emang lu siapa? Anggap sajalah saya ini orang yang digerakkan Allah untuk mengambil kamu dari lembah dosa. Oh, lu ustadz apa kiai? Ya. Orang mengatakan saya Ustadz. Lu pasti ada maunya. Ya. Saya ini akan mengajak kamu ke jalan Allah. Karena di jalan Allah lah orang mampu menghadapi kehidupan, kemarahan, kebencian yang kamu pelihara. Tidak akan dapat membawa kamu ke jalan keselamatan. Suatu saat kamu juga akan tertangkap polisi. Atau barangkali akan dibakar massa. Astagfirullahaladzim. Mari kita pulang. Ya, Pak. Kalau malam itu Pak Haji nggak kebetulan tinggal di rumah ponakan di Jakarta, mungkin
Saya udah jadi abu, Pak, dibakar oleh massa. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur bahwa kamu telah memilih jalan keselamatan. Jalan yang kamu pilih bukan cuma akan menjauhkan kamu dari api dunia yang dikobarkan massa. Mungkin juga kamu akan dijauhkan oleh api kobaran neraka. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, siapa lagi malam-malam ngerjain gue? Sialan. Itu bomnya! Itu Bapak! Welah dalah. Kalau sudah ada bom, berarti kampung kita sudah kemasukan teroris. Lah. Tenang. Kamu juga tenang. Kalau urusan bom, Pak RT ahlinya, ya. Jadi harap tenang semuanya. Bom bukan ya? Aduh, kamu ngagetin saya aja. Kamu tahu nggak? Ini pasti ada orang yang tidak suka sama kamu. Karena profesimu tidak jelas. Punya pekerjaan seperti kalong. Kalau siang molor, kalau malam keluyuran. Sudah tidak puasa, malah bikin heboh, bikin masyarakat jadi ketakutan. Hei Pak RT, mau saya nggak puasa kek, mau saya puasa, urusan saya sama yang di atas. Kalong kampret terserah saya Pak. Lagian puasa itu kan buat orang kaya, supaya mereka tahu gimana perihnya orang miskin cari duit. Saya mah orang miskin, saya tahu gimana rasanya puasa. Saya tahu gimana caranya rasanya perut perih lapar. Kalau saya nggak ngamen, saya nggak punya duit. Kalau saya nggak punya duit, saya nggak bisa makan. Emang Bapak mau saya ngasih saya makan? Botak, udah kuntet, botak, hidup lagi. Biar hidup ini karena aku sudah jadi warga RT. Warga RT. Jadi ketua RT, jadi aku bisa hidup. Udah jangan banyak itu gimana itu? Lah ya, itu urusan bom itu ada masalah dengan kamu. Jadi harus kamu yang memutuskan. Udah kayak banci semua. Loh, yang banci itu kamu. Aduh. Ini gue juga pernah jadi anggota Gegana. Diam. Gegana Gegono. Kalau meleduk kamu hancur.
panggil Kang Rio, cepet deh. Mayat sahanya eta. Belum geli sih, awewe, mayatnya awewe. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maria. Ayah mayat di situ. Hah? Ayah mayat. Astagfirullahaladzim. Di mana? Ya Kang, mayatnya Kang. Tuh Kang. Astagfirullahaladzim. Aduh, karunya teh. Awewe itu kan. Coba. Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sayang identitasnya tidak ada. Terpaksa kita tunggu dia sadar. Kemudian baru kita tanyakan siapa dan dari mana dia. Iya, sebentar. Biar saya, Mak, biar saya. Tapi Mak ingat ya, ini anak sudah keterlaluan. Saya mau marah sama Naya. Saya minta Mak jangan belain dia. Ngerti, Mak? Ayo, Mak sana. Kamu betul... Mana anak saya? Nayanya ada, Tante. Duh, kamu jangan sandiwara sama saya. Kamu menyembunyikan Naya. Sekarang kamu datang ke sini pura-pura cari dia. Hah? Kamu pikir saya bodoh? Kalau kamu mau bohong, kamu pakai otak kamu. Jadi Nayanya nggak ada, Tante. Saya bukan pembohong seperti kamu. Saya minta anak saya atau saya lapor kamu ke polisi. Demi Allah, Tante, saya nggak tahu di mana Naya. Saya coba nelfon handphonenya tapi nggak dijawab. Kamu jangan bawa-bawa nama Tuhan ya. Saya mau anak saya atau saya lapor polisi kamu. Saya nggak tahu, Tante. Bohong kamu. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kamu telah menemukan jati dirimu selama di sini. Amin. Jadi mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan ini sampai kamu keluar suatu saat. Pak Haji. Ya. Jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin saya.
Nama saya Rahmat. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ada di sini? Kamu hanyut. Menjelang sahur tadi kamu ditemukan mengambang di kali. Syukur alhamdulillah kamu masih diberkahi Allah di awal bulan suci ini. Allah telah menyelamatkan kamu. Saya hanyut. Saya selamat. Siapa namamu, Nak? Nama saya Ayo, siapa? Nama saya Siapa? Permisi, Astagfirullahaladzim. Saya pernah ketemu dengan gadis ini, Pak. Kamu pernah ketemu saya? Berarti kamu tahu nama saya? Kita memang pernah bertemu, tapi saya nggak tahu nama kamu siapa. Kamu saya bunuh kamu. Siapa nama saya? Kamu silakan bunuh saya kalau saya bohong. Apa urusan kamu ketemu saya? Apa urusan kamu ketemu saya? Saya pernah mau merampok kamu di Jakarta. Saya maling! Sabar. Ayo. Silakan kalau kamu mau pukul saya. Kalau memang itu bisa mengingatkan dan membangkitkan ingatan kamu lagi. Tempat apa ini? Saya maling! Suruh maling-maling itu minggir, saya mau pergi dari sini. Tempat brengsek. Kami di sini membantu orang-orang yang sesat untuk kembali ke jalan yang benar. Siapa yang kamu bilang sesat? Hah? Maling? Itu sesat. Saya bukan maling. Brengsek. Kalau saya biarkan kamu pergi, kamu mau pergi kemana? Kamu sudah tidak mengenal namamu sendiri. Bagaimana kamu bisa menolong dirimu sendiri? Bismillah. Saya mau pergi ke Kenapa saya jadi bodoh? Kenapa saya tidak tahu nama saya? Ya, lupa. Masih gara-gara kamu. Pak RT. Kamu berondong amat sih? Pengen cari kerja ya? Pak RT! Aduh! Ini puasa-puasa ngapain sih di dalam? Ini apa, Pak? Pak RT! Lama banget sih. Dian! Laki-laki kamu bencong! Ada apa? Hah? Ngeganggu orang lagi tidur aja, bikin kaget. Pak RT, bau. Situ, mana situ ngomongnya. Pak RT, saya ini mewakili rakyat, Pak. Nih rakyat nih, dia pengen bikin itu surat lamaran kerja. Maksud saya,
pengen minta surat pengantar, Pak. Dia pengen bikin surat kelakuan baik karena dia mau ngelamar kerja. Hei, kenapa pakai diantar segala? Memangnya kamu nggak berani datang sendirian? Hah? Bapak gimana sih? Dia itu udah 1 jam ngejogrok di sini. Dia pengen ngetok pintu Bapak, tapi dia takut karena suara Bapak ngoroknya kenceng banget, berisik ngoroknya kayak suara gajah mau disunat. Ngok ngok. Itu Bencong, kamu kan tahu kalau saya lagi tidur. Kenapa ngeganggu? Saya ini lagi berpuasa. Puasa, tahu? iya sih agak-agak bau. Bapak, Ya. puasa, biarpun saya nggak puasa, saya tahu aturan puasa. Kalau puasa cuma dipakai buat molor, percuma Pak, nggak afdol. Sehente-hentenya, yang namanya puasa, kita harus tetap nyari duit. Kita harus tetap bekerja, nyari duit pulus. Kalau nggak percaya, tanya aja Pak Ustadz. Dasar bencong. Pinter ngomong kamu ya. Ya. Hei, masuk. Tak bikin surat kamu. Cari dia di dalam. Kok gue nggak diajak masuk sih? Kamu sebaiknya ngamen saja ya. Tidak perlu mencampuri urusan orang lain. Ngerti? Bapak, ini puasa marah-marah melulu. Heh, ntar puasa nggak dapat pahala loh. Ya sudah, pergi. Mau tahu urusan orang aja. Botak. Kelihatannya mobil ini terselip tadi malam. Coba tolong periksa. Siap, Pak. Kunci dan SNK-nya masih ada. Jejak pengemudinya tidak ada. Mungkin terpleset atau tercebur ke kali. Tugas paling berat bagi kita untuk memberitahukan berita musibah ini kepada keluarga korban. Neng, Mak siapkan makan ya, Neng. Saya nggak lapar, Mak. Neng puasa ya? Nggak, saya nggak puasa. Neng dari kemarin tidak makan, nggak minum. Nanti Neng sakit. Naya pasti lebih sakit dari saya, Mak. Kita nggak tahu dia ada di mana sekarang. Apa yang terjadi sama dia kita nggak tahu. Pasti Nunaya. Halo, Naya? Ya, Pak. Saya ibunya, Pak. Kenapa? Bapak minta kamu jangan tersinggung dengan ucapan gadis tadi ya. Saya nggak tersinggung, Pak. Saya dulu memang jahat. Tapi setelah Bapak bimbing untuk menjadi orang yang lebih sabar, ikhlas, dan bertakwa, mungkin ini cuma suatu ujian untuk saya, Pak. Syukurlah. Tapi saya jadi sedih lihat dia, Pak. Waktu pertama kali saya ketemu dia, kelihatannya dia baik-baik aja. Dia anak sekolahan. Orangnya ya, ada lucunya, berani, dan pintar. Tapi sekarang dia kelihatan seperti orang linglung. Gimana kalau kita laporkan ke polisi aja, Pak? Saya kira tidak. Polisi juga akan bingung. Karena gadis itu sendiri tidak tahu siapa namanya. Lagi pula, dia itu sekarang dalam kesulitan karena kecanduan obat-obat terlarang. Yang benar, Pak. Di tangannya banyak bekas suntikan. Kalau kita laporkan dia ke polisi,
dia bakalan ditahan. Sementara orang tuanya tidak tahu keberadaannya di mana. Kasihan kan? Mungkin Allah telah menghanyutkan dia ke sini untuk kita selamatkan dari obat-obatan yang telah meracuni dirinya. Mungkin juga dia bisa kita bimbing ke jalan yang benar. Berapa kali sih harus gue bilang, gue nggak tahu di mana Naya. Gue juga udah berusaha nyari dia, tapi sampai sekarang gue juga belum berhasil. Nggak tahu deh. Gina, di mana Naya? Di mana dia? Di mana? Kasihan deh kamu itu segitu. Udah jangan, di mana dia? Di mana? Di mana? Di mana dia? Kasih tahu Gina. Kamu kan tahu di mana? Di mana dia? Gina tolong kasih tahu. Ya Allah, di mana Naya? Nggak tahu Naya. Bu. Ibu. Ana apa sih, Nduk? Wong si Naya wis ora karo si Iman. Tapi tadi si Iman masih nyari-nyariin si Naya, Bu, di kampus sambil nangis-nangis. Ora mungkin. Apa yang orang mungkin toh, Bu? Tadi dia nanyain si Naya sama teman-teman, terus nanya ke saya. Abis itu dia nanya ke Tuhan sambil nangis-nangis, Bu. Ini pasti ada yang tidak beres. Ini mesti kerjaannya budemu. Loh, kok Bude sih, Bu? Kan Bude udah nggak bisa apa-apa lagi. Kowe iku meneng ae to. Kowe ora ngerti apa-apa. Budemu itu punya cekelan. Biar ibu tak garap sekalian. Tekan modal. Ibu Sumini baru saja pergi. Iya, saya dengar tadi dia pamitan sama Gina. Ndoro Putri, saya sedang mencari kesempatan untuk bisa memberikan ibu minum air yang sudah dibaca-bacakan oleh Pak Joko. Nun sewu, Ndoro. Ndoro harus meminumnya sekarang juga. Sebelum maghrib, supaya Ndoro tambah kuat untuk bisa menghadapi ilmunya Ibu Sumini. Bu, Ibu sudah niat dari semalam Ibu mau puasa sampai tuntas. Diminumnya nanti saja ya, Mbok ya, kalau udah buka puasa. Dalam puasa Ibu ini, Ibu mohon sama Allah, mudah-mudahan Ibu diberi kekuatan untuk menghadapi Sumini, Mbok. Tapi dalam firasat Ibu, sepertinya tujuan Sumini itu bukan buat Ibu, tapi Ibu hanya sekedar tumbal, Mbok. Mbok, kita harus sama-sama berdoa, Mbok. Mudah-mudahan di bulan suci ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan ganda kepada kita untuk menghadapi niat dan perbuatan yang jahat, Mbok. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lihat siapa yang lebih kuat.
kamu pergi membawa luka di hati kamu. Akibat rasa benci Mama pada papa kamu. Kamu harus merasakan penderitaan yang begitu berat, Naya. Tapi kalau kepergian kamu ini memang bisa membawa kebahagiaan bagi kamu, Mama rela, sayang. Mama rela sekali, sayang. Kasihkan ini sama Doro kamu sekarang. Suruh dia minum sampai habis. Nun sewun Doro. Doro Putri sedang berpuasa. Ini saya sedang mempersiapkan untuk buka puasanya. Dablek kamu ya. Ikut saya sekarang. Tidak mau, Doro. Ikut saya. Tidak mau, Doro. Goblok. Ya sudah. Kamu pikir saya nggak bisa nyekokin sendiri? Hah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bangun. Udah usah sandiwara kamu ya. Minum. Buka. Nggak mau. Dalam sabu, Ibu. Dalam sampun matur. Doro Putri niku puasa. Diam kamu. Brengsek. Jangan. Saya mohon, izinkan saya untuk ketemu dengan Naya. Maaf saya, Den. Nonaya teh tidak ada di rumah. Aden mendingan cepet-cepet pulang, Den. Cepet pergi. Sebelumnya... Bilang saja yang sebenarnya, Mak. Biar dia juga rasakan apa yang saya rasakan. Mau apa lagi kamu kesini? Saya ingin ketemu dengan Naya, Tante. Naya sudah pergi ke alam lain. Dan itu karena kamu. Polisi menemukan mobilnya di jurang, tapi Naya nggak ada. Semua karena kamu.